amat pinet kada sapunika nglantur ing kawontenan skala mami mobi sangkanin peswecam ide yang Pramokawi sesuwunane niki saha pangestu pengrastiti saking penglingsir tiyang sinarang sami lumantin ayu sareng Dr. Sida mesikian minangka dampak saha nglantur nemu rahayu langgeng kali bekas kada sama ayu wau sampun penglingsir sinten sadu wajib pemengas raena nawat pinangal sio pasti ko sampun soen puput nah makin pasti ko patin atas nah pasti ko sampun las carya inik napi cinta sih oke yang pandai makin nawat kanal sio benar nih kalar niki mungkin Dokter Ade Indra nggih betul nggih Makin hari ini buka Kliwon tanggal 15 Oktober 2023 lingkungan besar yang topang parikarma swadharma nirlama sida sang alaki rabi menados manusia dari dharma maka binek sampai kasih nanggap wicaksana Risapunica wicaksana riki wahu ketemu tangan niki kemasannya gere aste asrama misalnya kalian nanti pun dari sapunika Infrastruktur dan sarana awik-awik adat yang telah diwarisi sejak dulu kala telah menjadi wadah persatuan dan kesatuan masyarakat Bali untuk mengakomodasikan potensi dalam diri mereka demi mencapai kepentingan yang lebih utama. Oleh karenanya, setiap berlangsung aktivitas upacara adat, lebih-lebih yang bersifat religius seremonial, aspek kehidupan sosial lebih diutamakan dalam melaksanakan swadharma bermasyarakat. Saling menghargai di balik sentuhan aspek religius mendekatkan dinamika umat untuk mewujudkan cita-cita hidup tertinggi mereka menurut ajaran agama Hindu. Salah satu wujud dari kekasan tradisi budaya Bali tercermin saat mereka melangsungkan upacara pawiwahan atau perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bersejarah yang akan menjadi kenangan tak terlupakan sepanjang hidup kedua mempelai sang pengantin baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagi pasangan pengantin, perkawinan merupakan hari yang membahagiakan dan mengesankan karena terjadi sekali seumur hidup mereka. Keempat pasangan berbahagia itu adalah Iputu Indra Mahendra, putra pertama dari pasangan Iketut Konti dan Iketut Naryadi, bersanding menyatukan kekuatan cintanya dengan Ayu Ratih Kusuma Dewi, putri kedua yang terlahir dari pasangan Imadi Wijaya Kusuma dan Niketut Kartikasari. Sedangkan adiknya Komang Krishna Bayu Samudra merupakan anak ketiga dari pasangan Iketut Konti dan Iketut Naryadi, bersanding menyatukan kekuatan cintanya dengan Putu Dita asal Swara Dewi, putri pertama yang terlahir dari pasangan Imadi Swara dan Nikomang Sri Laksmi Dewi. Ikatan sakral keempat pasangan mempelai dipersatukan dalam upacara perkawinan berciri khas adat Bali.
Satu titik perjalanan hidup mereka yang dinanti-nantikan kehadirannya ketika keempat mempelai telah siap memasuki masa berumah tangga untuk melepas masa lajangnya. Sebuah janji, prinsip, dan komitmen diikrarkan keempat mempelai untuk memahami betapa pentingnya arti kesakralan sebuah upacara perkawinan. Kedua anak tiang niki, tiang kan punya anak 3. Anak yang kedua sudah menikah 8 tahun yang lalu. Sementara anak pertama belum. Jadi anak yang nomor 1 ini sudah dilangkahi sama kakaknya. Nah, seiring berjalannya waktu, anak tiang yang ketiga sudah ketemu calon jodohnya. Saat anak yang ketiga mau tiang nikahkan, anak pertama minta agar ditunda, agar dia tidak dilangkahi untuk yang kedua kalinya. Jadi anak yang pertama itu membuat kesepakatan sama adiknya. Mereka berdua berjanji ya supaya kakaknya ditunggu dulu sampai ketemu calon istrinya. Kalau sudah ketemu jodohnya, mereka berdua berjanji untuk melangsungkan pernikahan bersama-sama. Karena kebetulan dua-duanya juga sudah umur. Yang nomor 1 sudah 32 tahun, yang nomor 3 26 tahun. Jadi keduanya memang sudah siap melakukan pernikahan. Setelah mereka dua-duanya sepakat dan ketemu jodohnya masing-masing, anak yang pertama minta apakah pernikahan ini, pernikahan bersama ini apakah boleh secara adat dan agama. Saya sebagai orang tua, saya tidak berani mengatakan itu boleh atau tidak. Saya katakan kepada anak saya, kita akan tanyakan dulu kepada Ide Nabe, Ide Nak Lingsir, bagaimana sebaiknya, apakah ada jalan seperti ini. Kemudian kita tangkil ke Nak Lingsir, Nunas, petunjuk apakah boleh dilakukan pernikahan bersama antara kakak adik. Dari Nak Lingsir memberi jalan, katanya ini adalah jalan yang utama, tapi pekalan-kalannya tidak boleh bersamaan, harus yang lebih tua lebih dulu. Jadi kakaknya yang dulu mekalan-kalan, kemudian adiknya. Setelah kedua-duanya mekalan-kalan, baru pewidiwidanan, pewiwahan, menjaya-jaya bersamaan. Menurut tradisi adat Bali, upacara perkawinan diidentikan dengan upakara yajna samkara yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama Hindu. Sesuai konsep pancayatnya, perkawinan termasuk upacara manusia yajna yang bertujuan membersihkan atau menyucikan jiwa dan raga sang pengantin. Saat itu, sang pengantin siap menjalani masa grahasta asrama untuk membentuk sistem keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin. Perkawinan adalah yajna sebagai jalan untuk bisa membayar hutang mereka kepada leluhur dengan jalan melahirkan anak yang suputra. Untuk meminang calon mempelai yang pertama, kita lakukan peminangan Medharma Swaka Nika pada tanggal 9 Desember. Pada 9 Desember Nika kita melakukan kesepakatan dengan kedua belah pihak, dengan keluarga calon mempelai perempuan, dan menyepakati untuk pengambilan peminangan Nika di tanggal 15 Desember. Di tanggal 15 Desember itu kita lakukan mejauman. Mejauman, pamit ke rumah mempelai perempuan, kemudian kita ajak mempelai perempuan ke rumah saya di sini, kemudian melakukan upacara mekalan-kalan di situ. Mewujudkan keluarga sejahtera perlu diupayakan 3 hal meliputi rasa, sarana, dan spiritual. Patut dipahami dan disadari betapa pentingnya fungsi dan hubungan harmonis antara ibu, bapak, anak, dan menantu. Budaya sungkem anak dan menantu kepada ibu patut dikembangkan. Ibarat jalan menuju surga, sungkem anak dan menantu kepada bapak ibarat jalan menuju kemuliaan, dan sungkem istri kepada suami ibarat jalan menuju kerukunan berumah tangga.
Tradisi sakral menyampaikan maksud sekaligus mencari hari baik pertunangan kedua mempelai dijadikan prosesi pembuka acara perkawinan mereka. Disebut prosesi ngecup atau melamar yang menandai pihak calon mempelai putra mendatangi rumah calon mempelai putri beserta keluarga besar mereka. Pada Sukro Kliwon Wuku Watugunung tanggal 15 Desember 2023 dilaksanakan prosesi meminang atau memadik ke Kediri Tabanan antara Putu Indra Mahendra dengan Ayu Ratih Kusuma Dewi. Sedangkan adiknya Komang Krisna Bayu Samudra dengan Putu Dita Asa Suara Dewi meminang pada Werespati Umanis Wuku Sinte tanggal 21 Desember 2023 yang dilaksanakan di Glogor Caring. Prosesi meminang atau memadik ke masing-masing mempelai diresmikan. Prosesi ini berlangsung dalam suasana kegembiraan yang penuh nuansa kekeluargaan. Setelah terjadi kesepakatan kedua pihak keluarga besar mempelai, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tukar cincin yang bermakna sebagai pengikat cinta mereka, berjanji memenuhi hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan. Acara peminangan atau memadik bertujuan untuk memastikan pihak keluarga mempelai putri menerima lamaran keluarga mempelai putra secara resmi. Berpijak dari acara ini, persiapan melangkah ke proses rangkaian upacara berikutnya dapat ditentukan sesuai tata aturan yang telah mereka sepakati bersama. Acara peminangan ini dihadiri oleh kedua pihak keluarga besar mempelai, prajuru adat, prajuru dinas dari kedua calon pengantin, dan seorang pengantep upakara dari pihak mempelai putri. Prosesi tukar cincin untuk mempelai pertama itu dilakukan pada tanggal 15 Desember saat peminangan. Tanggal 15 Desember dilakukan tukar cincin. Ya. Kemudian setelah tukar cincin di kediaman mempelai perempuan, kemudian mempelai perempuan kita ajak ke sini ke kediaman mempelai laki-laki. Selanjutnya melakukan upacara mekalan-kalan di sini. Upacara mebaos atau mawirase merupakan langkah berikutnya. Kedua belah pihak keluarga besar mempelai menyiapkan keluarga terdekat mereka yang dianggap mampu ngerawos atau menyampaikan pendapatnya. Dalam acara ini biasanya terjadi diplomasi yang lebih banyak diarahkan untuk membicarakan dudonan atau rangkaian upacara perkawinan berbasis pengetahuan adat dan agama Hindu. Setelah terjadi kesepakatan kedua pihak keluarga besar mempelai, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan makte basan pupur dan metukar ali-ali atau tukar cincin. Upacara ini bermakna sebagai pengikat cinta mereka dan berjanji memenuhi hak serta kewajibannya dalam ikatan perkawinan. Pamitnya tanggal 15 Desember. Yang pertama, mempelai pertama mau pamitnya tanggal 15 Desember. Nah, kalau yang kedua itu peminangan tanggal 21 dan upacara mekalan-kalannya sekalian mau pamitnya pada tanggal 25 Desember hari ini. Upacara selanjutnya adalah prosesi mepamit dengan bersembahyang bersama di merajan keluarga mempelai putri. Prosesi ini menandai beralihnya status mempelai putri untuk hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah mempelai putra. Keluarga besar dari kedua belah pihak menyaksikan bersama-sama tahapan mepamit ini. Prosesi mepamit ini umum dilakukan dalam tradisi adat perkawinan khas Bali. Tahapan ini merupakan terakhir kalinya mempelai putri dapat bersembahyang di merajannya. Sebuah simbol beralihnya hak dan kewajiban dari perannya sebagai seorang gadis menjadi istri, pendamping suami tercinta. Mempelai putri harus berbesar hati, mengikatkan diri bersama mempelai putra untuk menempuh kehidupan masa depan hingga ajal menjemput dan memisahkan mereka. Untuk dan upacara hari ini pagi jam 9 dilakukan upacara mekalan-kalan. Setelah upacara mekalan-kalan baru dilakukan upacara mejaya-jaya. Sepisan upacara netek bulu untuk kedua mempelai dan kedua orang tua. Kemudian nanti dilanjutkan upacara menjauman ke kediaman mempelai perempuan sekalian mau pamit.
Menjelang berlangsungnya puncak upacara, biasanya Krama Desa Pakraman setempat melaksanakan kegiatan ngayah. Ngayah menjadi sebutan khas Krama Bali saat ada tradisi yang berhubungan dengan kegiatan adat dan keagamaan. Kegiatan ini sudah mentradisi dan diwarisi turun-temurun hingga kini. Krama Desa Pakraman setempat berkumpul bergotong royong menyelesaikan sarana dan prasarana upacara. Ngayah menjadi bukti betapa hormat dan patuhnya Krama Bali akan awik-awik adat yang diberlakukan. Salah satu wujud kekhasan tradisi budaya Bali tercermin saat mereka melangsungkan upacara ini. Mereka sibuk mempersiapkan segala keperluan, sarana dan prasarana menyambut puncak upacara pawiwahan. Pada Rahina Soma Kliwon Wukulandep tanggal 25 Desember 2023 berlangsung puncak upacara pawiwahan bertempat di Banjar Glogor Carik nomor 67 Pemogan Denpasar Selatan. Selanjutnya kedua mempelai melakukan upacara makalakalan dan pawidi widanan. Pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan kala dan kali yang disebut Kala Nareswari. Kala merupakan manifestasi dari kekuatan Kama yang memiliki mutu keraksasaan yang disebut Asuri Sampat. Kekuatan ini akan dapat berpengaruh kepada pengantin, termasuk keturunannya nanti. Dalam keadaan ini, calon pengantin dikatakan sedang diselubungi sebel kandelan. Oleh karena itu, sang pengantin perlu melaksanakan upacara makalakalan sebagai penetralisir kekuatan kala yang bersifat negatif serta mengubahnya menjadi mutu kedewataan yang disebut Dewi Sampat. Pada prosesi upacara saat mempelai putri menjunjung perangkat suhun-suhunan, sarananya terdiri dari penyejek dan penetek yang semuanya dirangkum dalam satu wadah disebut sok pedagangan atau bakul nasi. Sarana junjungan yang dibawa mempelai putri memberikan petunjuk tentang swadharma dan kewajibannya dalam menjalani peran sebagai seorang istri yang harus melayani keperluan suami atas dasar ketulusan hati. Sementara bersama mempelai putri, saat itu mempelai putra juga memikul perangkat tegen-tegenan dengan mengelilingi Banten kala sepetan sebanyak 3 kali. Perangkat tegen-tegenan yang dipikul sang mempelai putra mengandung makna pengambil alihan tanggung jawab sebagai seorang suami yang harus berani menanggung berat ringannya beban atau derita saat mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah terjadi transaksi jual beli atas segala isi sok pedagangan, kedua mempelai melaksanakan upacara medagang dagangan. Upacara ini bertujuan agar kedua mempelai dapat mencari nafkah guna menghidupi anggota keluarganya. Sarana upacara yang tidak kalah menariknya disaksikan terletak pada kekhasan Uparangga yang bernama serabut kelapa terbelah 3. Sarana ini dihiasi dengan ikatan benang tridatu sebagai ciri khasnya. Serabut kelapa berbelah 3 melambangkan pengendalian unsur-unsur triguna yang bersemayam dalam diri kedua mempelai. Upacara ini bermakna agar kedua mempelai mewujudkan kebulatan tekad mereka mempertahankan ikatan perkawinannya hingga abadi sepanjang masa. Selain itu, ada juga perangkat Uparangga yang disebut penyejeg yang isinya dapat berupa endong, tunas kelapa, pohon keladi, pohon kunyit, dan umbi-umbian lainnya. Tunas kelapa simbol Sang Hyang Tunggal, pohon keladi simbol Sang Hyang Antaboga, kunyit lambang Sang Hyang Mahadewa, dan pohon endong simbol Sang Hyang Brahma. Disimbolkan semuanya ditanam pada areal khusus. Upacara seperti ini bermakna edukatif yang memberikan petunjuk tentang kewajiban seorang suami memberikan atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, sebilah keris ditancapkan pada selembar tikar. Keris sebagai simbol kekuatan Purusa yang bermanifestasi menjadi Sang Hyang Semarajaya, dewa kebajikan dan ketampanan yang menjadi simbol pengantin pria setelah disucikan. Sementara tikar adalah simbol kekuatan Sang Hyang Semararatih sebagai dewa kebajikan dan kecantikan yang merupakan sebuah simbol kekuatan pengantin wanita setelah disucikan. Mereka juga melaksanakan upacara yang disebut silang makan atau saling menyuapi. Tujuannya menyatukan pikiran kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Upacara ini juga bertujuan mementingkan Pratisentana atau keturunannya.
Karena dari hasil perkawinan ini diharapkan lahir seorang anak yang suputra. Upacara ini juga bermakna agar terbina hubungan harmonis saat nantinya menjalani kehidupan berumah tangga. Mempelai putri harus berbesar hati mengikatkan diri bersama mempelai putra untuk menempuh kehidupan masa depan hingga ajal menjemput dan memisahkan mereka. Sang pengantin telah bersiap diri meningkatkan alam kehidupan dari Brahmacari Asrama menuju alam Grahasta Asrama. Pada kedudukan di alam Grahasta Asrama, mereka mulai belajar mencari pengalaman di masyarakat. Dengan melangkah ke kehidupan yang baru, mereka mulai memiliki tanggung jawab yang baru, menerima beban atau cobaan-cobaan hidup selama mengarungi kehidupan berumah tangga. Setelah upacara Makalakalan dilanjutkan dengan upacara Majaya-jaya. Upacara Majaya-jaya ini merupakan upacara penyucian atau samskara setelah upacara Makalakalan. Selain menyucikan, upacara ini juga bertujuan memohon kemenangan. Menang dalam arti dapat mengatasi berbagai cobaan dalam menghadapi kehidupan untuk mencapai moksatam jagadita yaca iti dharma. Setelah tirta pabiu kawanan, prayaschita dan penglukatan dipercikkan, karawista atau daun alang-alang diikatkan pada kepala sang pengantin sebagai simbol untuk menyucikan sukla dan sonita kedua mempelai. Selanjutnya, kedua mempelai memohon doa restu dari sang yang guru dan para leluhurnya dengan cara sembahyang. Doa restu leluhur dan orang tua sang mempelai merupakan wujud keikhlasan sang mempelai putri untuk diboyong ke rumah sang mempelai putra. Muspe bermakna lunas warnugraha kehadapan yang guru dan leluhurnya agar kedua mempelai memperoleh kerahayuan. Selain itu, sang pengantin putri agar diberkati iman yang kuat dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Untuk pemuput karyanya Nika Ida Nabe Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Ulama yang hadir pada saat ini Ida Pandita Empu Yogiswara, Ida Pandita Empu Wirayoga beserta Ida Pendada Istri, kemudian Ida Bawati Chandra. Kemudian dari Menggala Adat, Menggala Dinas, Bendesa Adat, Kepala Desa, dan keluarga. Di samping itu ada juga undangan dari pihak mempelai dan pihak orang tua. Setelah unsur dewa saksi dan buta saksi terpenuhi, upacara pawiwahan akan terasa sah dan resmi jika unsur manusia saksi juga diikut sertakan. Manusia saksi sebagai ajang pemberitahuan kepada khalayak umum untuk datang menghadiri upacara sakral ini. Kegiatan ini sangat terkait dengan prosesi mengundang keluarga besar kedua mempelai, atasan mereka di kantor atau sahabat yang mereka sayangi untuk berkenan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Ya, harapan saya semoga kedua anak saya, putra-putri saya, menantu saya bisa dengan berlangsungnya upacara pernikahan ini, mereka tentunya supaya menemukan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, supaya pernikahan kedua anak saya itu langgeng sampai usia kakek. Yang terakhir, yang ucapkan terima kasih kepada Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, Ida Pandita Empu Yogiswara, Ida Bawati Chandra, para pemangku dari keluarga Pasek, semeton sareng sami, teman-teman, kerabat yang ikut membantu jalannya upacara ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya dan doanya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga jalinan ikatan sakral kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga tetap langgeng dan abadi sepanjang masa.